Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan sorga sudah dekat. Shalom saudara. Bahwasanya Tuhan yang sudah mengerjakan semua persiapan, dan saya beritahu kepada saudara-saudara bahwa Tuhan sendiri mau pakai kita. Sebab apa yang saudara sudah kerjakan di tengah pertobatan dan hidup yang baru, Tuhan mau beri, mengangkat juga saudara-saudara untuk menjadi saksi kata firman Tuhan, supaya saudara pun siap untuk diutus. Amin saudara. Dengarlah baik-baik saudaraku, hal soal diutus. Untuk hari ini juga saya akan memberikan minyak pengutusan kepada saudara-saudara, sekaligus juga menjadi vaksinasi Immanuel bagi gereja Tuhan yang siap untuk memuliakan Tuhan di tengah kehidupan. Tema kerajaan surga sudah dekat. Saya kutip dari Matius pasal yang ke-10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan dibacakan bagi kita sekalian. Mari kita menyambut dengan tepuk tangan. Dituliskan firman ini saudara-saudara adalah isi hati tentang kerajaan sorga yang sudah dipersiapkan bagi saudara-saudara dalam janjinya. Saya ulangi, dalam janjinya juga dia akan menjemput, sebab apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, serta yang membimbing kepenuhan roh orang-orang yang percaya di tengah dunia ini, mulailah untuk diberi upah bagi mereka yang melayani, yang mengerjakannya, serta memberi upah kepada mereka yang telah memberi kesaksian, mengajak umat Tuhan datang di dalam kerajaannya. Amin saudara. Hal demi untuk kerajaan surga ini perlu saya beritahukan kepada kita sekalian, bahwa kerajaan itu adalah Kristuslah yang menjadi raja di atas kemenangan. Shalom saudara. Shalom. Karena bukan dongeng, bukan cerita. Apa yang terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu, bahwa Yesus Kristus disalibkan, mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dan mendengarkan seluruh firman tentang semua apa yang sudah dirancang oleh Allah. Katakan amin. Shalom. Biarlah hikmat Tuhan terus berjalan bagi saudara-saudara untuk memeliharakan suasana yang masih datang di tengah-tengah pelayanan dan saat firman sedang diberitahukan kepada saudara-saudara sekalian. Karenanya saudara, sesuai dengan apa yang terjadi hari ini juga atau saat-saat ini, saya akan mengatakan kepada saudara betapa Allah juga membuat pernyataan itu menggemparkan. Amin saudara. Sekali lagi saya ingatkan, bukan dia yang membuat, diizinkannya untuk menggemparkan. Hatinya yang kudus, suci, mulia, punya hati yang menarik dalam kasih pada setiap orang. Maksudnya ialah supaya semua kembali kepada Allah, supaya semua sungguh-sungguh untuk merenungkan firman-Nya. Dan dikala firman yang sudah berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, supaya semua seluruh dunia ini percaya, maka itulah yang akan dilakukan.
Amin, saudara-saudara. Situasi COVID yang menggemparkan ini, saya hanya katakan begini, saudara-saudara, di mana-mana bahwa sangat menakutkan. Mungkin saya yang tidak menakutkan atau takut di dalam situasi yang seperti itu. Alasannya atau sebabnya adalah karena saya bersama dengan Tuhan. Dan saya juga yakin, saudara-saudara juga berhati dan berada dalam keadaan seperti saya. Kalau saudara-saudara percaya kepada Tuhan, amin. Amin, saudara. Walaupun terlempar barangkali namanya, hingga saudara pernah mengalami yang namanya kena COVID atau ada di dalam COVID dalam nuansa dan keadaannya, tapi saudara bisa memenangkannya dan tidak mau atau mati di tengah COVID itu yang sedang merajalela. Itu saya beritahu kepada saudara-saudara, perjuanganmu adalah karena bersama dengan Tuhan, dan di dalam dialah saudara menemukan bahwa dengan kuat dan kuasa yang ada padamu untuk mengalahkan COVID itu adalah dari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Perkara dapat kata Rasul Paulus, dalam semua perkara itu maksudnya ialah supaya di tengah-tengah kita sekaliannya meneladani dan mencontoh bahwa perkara yang besar yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu ialah rela mati dalam menyampaikan Injil keselamatan kepada setiap orang. Apapun hambatan, sakit penyakit pun yang sedang ada, dari mulai kakinya dan apa yang dilihat, serba semua untuk menghadap di tengah perjalanannya dalam memberitakan Injil keselamatan itu. Dialah yang berkata, darahku siap untuk dicurahkan demi keselamatan bisa sampai kepada setiap orang. Hari ini aku bangga untuk menyampaikan kepada saudara, topik ini adalah kerajaan Allah sudah datang, dan kerajaan Allah itu sudah dekat untuk menjemput dan membuat semua orang di tengah menerima kemuliaan dan upah itu. Waktunya sudah sedang dekat. Kalau saudara-saudara percaya, berikanlah tepuk tangan bagi kami. Sebab beginilah yang Tuhan akan kerjakan, saudara-saudara, bahwa yang dimaksud tentang seluruh keberadaan kita dalam waktu-waktu ini menyelamatkan mereka dari dosa dan menyelamatkan mereka dari paparan COVID atau ancaman-ancaman COVID. Perhatikan baik-baik. Saudara tidak ikut bersembunyi. Amin, saudara. Situasi COVID ini, aku akan katakan kepada saudara, bangkitlah. Bangkitlah, teranglah dan tunjukkanlah terang. Karena sia-sia ketika terangmu di bawah kolong meja atau di bawah tempat tidur dan tidak ada menerangi yang lain. Saat dikatakan oleh firman Allah, bangkitlah menjadi teranglah, kepada saudara-saudara dikatakan bahwa hari ini inilah waktunya bagi saudara bangkit sebelum berpulang ke rahmat Allah. Shalom, saudara. Kalau saudara-saudara adem-adem aja cari diri sendiri ketenaran dan sesuatu yang namanya menyenangkan, dengarkan baik-baik. Saudara sama seperti orang dunia. Kalau sudah makan saksang, terus terang dilihat kata dunia ini dan tembus sampai ke si gambar. Apalagi kalau sudah minum tuat sedikit, terus suaranya pun luar biasa. Karena pengaruh daripada tuak yang sedang diminum. Hari ini, saudara, ini yang menjadi fakta dan kenyataan yang Tuhan akan tahu adalah kalau kuasa Roh Kudus datang kepadamu, kalau kuasa Roh Kudus untuk menerangi dan memenuhi hatimu, maka engkau yang memberitakan firman Allah di tengah situasi COVID dan orang yang terpapar sekalipun, engkau berani untuk mengatakannya, bangkit, bangkit.
tengah-tengah saudara untuk menjadi jemaat, bukan berpangkutan. Berikan tepuk tangan Yesus. Hari ini saya katakan kepada saudara-saudara yang pertama, pergilah. Amin saudara. Guru Raja Wali, saudara tahu, di waktu badai yang sedang menerpa, meniup segala sesuatunya dan membuat kacau balau, tapi Guru Raja Wali justru muncul di sana dan mengepakkan sayapnya. Yang aku katakan kepada saudara-saudara, pergilah. Inilah saatnya. Orang semua tidur dan giginya mulai dimasukkan, gigi palsunya pun dicabut, dan dia takut di tengah kehidupan sekarang ini, saudara-saudara. Saya pergi dalam mengisi kemerdekaan ulang tahun dari istri saya yang ke-57 sampai ke Brastagi. Di Brastagi, saudara-saudara, ada satu di situ namanya apa ya? Pariban gitu. Lokasi wisata Pariban. Saudara, yang aku akan katakan begini, tidak ada orang di sini. Tapi besoknya ada memang orang datang dari tinggi untuk refleksi. Maksud saya, saudara-saudara, sepi. Kemudian kami menginap di Palapa. Tidak ada tamu selain kami. Shalom saudara. Itu pun kata penjaga itu, rumah horor. Kami juga orang GBI. Calon saya juga orang GBI. Biarkan itu ya. Jadi kenapa di tempat penginapan kami tidak ada orang, Pak? Udah hampir 2 tahun, Pak, tidak ada orang menginap di hotel. Makanya ini kalau Bapak mau menginap, didiskon 50%. Yang tadinya 600 menjadi 300. Shalom saudara. Shalom. Itulah keadaan ini. Apakah saya harus lari lagi dari sana, saudara-saudara, atau meninggalkan dan takut? Saya terus akan menginap, karena hari sudah sore, tidak mungkin lagi akan pulang teratur pulang. Dan apalagi untuk membuat sedikit meriah dan sukacita yang ulang tahun itu, maka disitulah kami sore-sore duduk saudara-saudara memandang sampai ke Samosir, sampai ke seberang saudara, bisa dari sana. Dan danau itu sepinya sepi amat, atau terlalu sepi dan sangat sepi, tidak ada apa-apa yang ada. Kami hanya berdoa. Kami melihat ikan yang ada di bawah. Ternyata waktu di tengah-tengah COVID ini, ikan mulai bergembira. Nah, selama ini kan mereka nggak berani ke pinggir. Maka kami melihat di pinggir-pinggir ikan itu, luar biasa banyak. Tambahlah meriah dan sukacita kami di tengah saat kami beristirahat di hotel ini. Dengar baik, saudara. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, pergi. Gunakanlah waktu dan kesempatan untuk menunjukkan bahwa engkau adalah anak-anak Allah di saat ini. Amin, saudara. Bila nyatakanlah bahwa sesungguhnya engkau adalah sebagai hamba Allah, dinyatakan di waktu-waktu ini. Karena demikianlah firman Tuhan saya bacakan begini, saudara. Yohanes 3 ayat 34 berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Shalom saudara. Kalau sudah ada karunia roh dengan tidak terbatas, maka itu dapat menembus segala sesuatu untuk menjadi tidak ada yang mustahil, dan yang tidak ada pun saudara-saudara menjadi ada, dan perkara yang sukar pun untuk membelenggu dari setiap kita adalah harus bebas dan bisa untuk menerang ataupun membuat semua
pujian. Ternyata ada yang saya lihat, loh kok nggak goyang? Hanya tenang-tenang aja begini saudara-saudara. Maklum, shalom saudara-saudara, tapi itu akan kubahasakan adalah engkau masih bersama dengan kebiasaan yang lama. Tidak duduk di tengah panggilan dan bagaimana sengitnya waktu-waktu ini yang harus kita memberikan pujian dan sorak-sorai lebih-lebih lagi untuk lipat gandanya di tengah-tengah masa-masa ini. Amin saudara. Shalom. Bukanlah membuat kegembiraan itu supaya kita beroga-oga. Shalom saudara-saudara. Melainkan haruslah dipancarkan. Apakah ucapan syukurmu kalau engkau hidup sampai dengan hari ini di masa situasi COVID ini? Dan kalau kita sampai dengan hari ini sudah mulai mengerti tentang firman Allah dalam kebenaran, tidakkah kita akan berkata, aku bebas, aku memuji Tuhan, terpujilah namanya. Maka kita pun dengan sorak-sorai dengan segala hal untuk kita lakukan pelampiasannya, mengucap syukur dan memuji Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Nah, saudara dipanggil adalah untuk menjadi anak-anak Allah. Dengar baik-baik, saudara dipanggil adalah untuk mempergunakan waktu, kesempatan, kekayaan, kebanggaanmu, dan setiap apa yang saudara sudah terima dari Tuhan itu. Dengar baik-baik, semuanya itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Engkau pintar menyanyi, shalom. Nyanyikan lagu gelombang seperti gelombang orang Batak. Begitu nyanyinya, jangan polos sekali kayak orang tua yang menyanyi. Saudara tahu bagaimana orang tua menyanyi? Dengar dia panggil nama, dengar dia panggil nama. Jangan suntinya, perbaiki jangan Allah. Dengar baik. Shalom saudara-saudara. Anda tidak seperti itu. Tetapi tunjukkanlah bahwa engkau masih sehat walafiat di hadapan Allah. Saat bernyanyi, tunjukkanlah nyanyian yang sehat. Amin. Saudara tahu Indonesian Idol? Kalau dia tahu menyanyi, keluar. Shalom saudara. Tapi bagaimana suara yang enak? Saudara tahu? Masa tidak tahu? Bergelombang, bergema dia. Amin saudara. Ya buat seperti itu. Apa yang sulit? Makan dondong kecil, pakai tali, turun naik, taruh di dalam kerongkongan itu, supaya segala sesuatunya adalah mulus berjalan seperti itu, saudara-saudara, hingga kita bisa mempunyai gelombang. Amin, saudara-saudara. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, memang harus pergi, saudara. Di masa pandemi virus corona ini, memang di mana-mana sedang terjadi yang namanya lesu dan hampir-hampir mati rasa banyak saudara-saudara, ya. Nggak enak perasaan. Dan saya mau katakan bukan bernubuat ini saya saudara-saudara. 1 tahun ke depan lagi, kalaupun berhenti COVID sekarang ini, imbasnya akan kelihatan, saudara-saudara. Makanya hari ini tanam sesuatu yang baik kepada Tuhan, pergunakanlah yang baik, supaya Tuhan pun berbicara begini. Waktu kau di penjara, kan kulihat bahwa di penjara engkau adalah memuji-muji Tuhan. Waktu engkau dalam sakit, kan aku datang dan aku pun melihat memang di tengah sakit pun kau berusaha untuk datang di dalam rumahku memberi pujian kepada. Amin, saudara-saudara. Itu dialog yang pasti kalau di tengah-tengah setiap kita adalah lurus, tulus, dan sungguh semangat kalau memberi pujian kepada Tuhan. Netralnya saja saya harus beritahu kepada saudara-saudara. Nggak usah diberkati sebenarnya dengan postur kita yang baik seperti ini, saudara-saudara, atau dengan kesehatan kita yang ada, patut kita mengucap syukur. Amin, saudara. Supaya di tengah-tengah semua itu adalah
Mari kita melayani saat ini, saudara-saudara. Amin. Pemerintah saja melayani. Saudara tahu apa yang dilayani oleh pemerintah? Membagi-bagi masker gratis, bagi-bagi vaksinasi gratis, memberi BLT itu kan apa itu namanya? Kepanjangannya? Bantuan lunak. T-nya itu apa? Tunai. Bantuan langsung tunai. Mari kita berikan dulu tepuk tangan untuk BLT. Sama-sama menolong saudara-saudara. Tahun yang lalu, tahun ini ya, aku juga dapat 3 bulan. Yang lain, yang udah berikan tepuk tangan lah bagi dia. Shalom saudara. Sangat penting memang hati daripada pemerintahan, khususnya kepada Presiden Joko Widodo. Aku angkat topik saudara-saudara. Hatinya untuk menolong. Bahkan tidak sedikit biaya saudara-saudara untuk yang namanya vaksinasi ini. Maka hari ini pun saudara-saudara, aku bangkit di tengah. Kalau orang dunia bisa melakukan, kenapa saya tidak? Amin saudara. Shalom. Saya mau undang dulu saudara-saudara bangkit bersama. Mari bangkit, saudara-saudara, dengar baik-baik. Kalau orang dunia tidak sama dengan saudara-saudara, bahwa saudara-saudara lebih hebat dari orang dunia, karena ini fondasinya. Roh Tuhan ada padaku. Tampilkan Lukas 4 ayat 18 supaya kita sama-sama. Dan saya akan tuntun saudara-saudara di tengah setiap kita yang menerima Roh Allah, bukan untuk dibawa tidur, bukan untuk dibawa makan, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi saudara supaya diutus. Amin saudara. Mari kita baca bersama 2, 3 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku. Silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Saudaralah orang yang kaya itu. Katakan amin. Saudara tahu, semua orang suka dengan kaya. Makanya bapak itu membuat nama anaknya Kaya. Mari kita berikan tepuk tangan. Itu maksudnya. Shalom saudara-saudara. Kalau saudara-saudara sudah diperkaya, penuh dengan kasih karunia, dan berbuat seperti murah zaman kekhawatiran dan keadaan-keadaan yang apapun namanya. Dengar baik-baik saudara-saudara, supaya mereka dalam tertolong. Karena firman Allah katakan dalam Galatia 6 ayat 2, sama-sama kita akan baca ini saudara-saudara. Dikatakan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ada hukum Kristus. Ketika saudara pun mau diutus, tidak senang sendiri, maka saudara akan pergi untuk beritakan Injil. Nama Yesus Kristus adalah Tuhan, serta bertolong-tolongan di tengah beban. Beban apa yang paling berat yang dialami oleh manusia banyak saat-saat ini saudara-saudara? Tahu nggak kira-kira? Saudara-saudara dengar baik, jangan tidak mau tahu. Shalom. Harus tahu. Karena orang yang tidak mau tahu tentang lingkungannya adalah egonya tinggi. Shalom saudara. Tuhan tidak kehendaki. Alkitab berkata adalah orang congkak dilawan oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita berdiri atas kebenaran firman Allah. Hingga firman ini atau hukum Kristus ini bertolong-tolonganlah untuk menanggung beban orang yang lain. Kira-kira saudara hari ini boleh insaflah. Apakah saudara-saudara sudah bisa menolong orang lain? Jangan ada bahasamu yang berkata apa aja enggak tertolong. Dengarkan baik-baik.
kesalahanmu terlalu banyak, kemalasanmu terlalu banyak, sehingga engkau tidak bisa menolong orang lain dan engkau sendiri pun tidak bisa tertolong. Itu definisinya untuk itu. Tapi kalau hari ini saudara-saudara siap menolong, Tuhan pun akan menolongmu. Dan yang engkau tolong pun akan menolongmu juga. Di tengah-tengah mengucap terima kasih, Allah pun akan membuat berlipat kali ganda kebenaran firman Allah difaktakan, dinyatakan untuk dibalaskan kepada saudara-saudara. Berikan tepuk tangan. Hayanilah. Amin saudara-saudara. Jangan ikut saudara-saudara seperti orang lain, orang dunia berondong di rumah. Shalom saudara. Gereja ini dengar baik-baik. Mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun kedua ini, aku menghadap penguasa untuk berkata, aku tetap akan beribadah. Maka beribadah terus sampai cemburu tetangga yang lain. Pernah disuruh ke sini. Iya Pak. Apa Bapak terus beribadah? Iya, beribadah. Loh, jangan begitu Pak. Karena gereja-gereja di mana-mana tutup. Saya sudah katakan sama bosku. Siapa bosku? Siapa? Iya. Disampaikannya sama bosnya. Iya. Dia beribadah. Langsung kepada Kapolres kok diminta itu. Shalom. Shalom. Aku hamba Allah yang diulat. Manalah mungkin aku menutup pintu gereja dan membatalkan tentang ibadah setiap hari. Darah Yesus Kristus sudah tertuang, tercurah untuk ibadah minggu pagi itu adalah diresmikannya. Dia berkata kepada pengikutnya, murid-murid juga, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Dan beritakanlah Injil ini, sampaikanlah kepada semua umat bahwa akulah Tuhan yang menjadi Tuhan atasmu di tengah kehidupan dari sekarang sampai selamanya. Amin saudara-saudara. Sehingga adalah mari kita melayani, mari kita pergi, bisa untuk menolong yang lain. Amin saudara. Dipul kita mau buat, dan pengurapan juga hari ini yang kita sebut adalah vaksinasi. Saya ulangi, vaksinasi iman. Yang ketiga, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, kasihanilah dirimu sendiri dan keluarga, dan kasihanilah tetangga dan bangsamu dan semua yang engkau mampu untuk melakukan. Untuk apa saudara-saudara? Tentang mengasihani, hanya Yesus Kristuslah penolong. Amin. Nama Yesus Kristus itu coba capkan kepada setiap orang. Meterai, sampaikan dengan sungguh-sungguh. Kasihani dirimu sendiri adalah juga supaya saudara jangan ikut. Kenapa malfinas dari Kristus corona itu? Shalom, shalom. Jangan ikut. Keluar. Kita bangkit terus untuk menyampaikan kepada banyak orang. Saya harus kuatkan saudara-saudara dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Amin saudara. Shalom. Waktunya bagi kita, saatnya bagi kita supaya melakukan perintah Allah. Amin. Amin saudara. Markus 7 ayat 7. Pernah Tuhan Yesus marah, percuma kamu beribadah kepada aku, karena kamu hanya melakukan perintah-perintah manusia. Kamu mengabaikan perintah. Coba bayangkan saudara. Yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara adalah kebiasaan-kebiasaan yang monoton tanpa Kristus dipermuliakan di dalam semua pekerjaan itu
harinya dan saatnya sudah harus diabaikan itu, saudara-saudara. Karena kepada orang Batak juga harus dikatakan ini, saudara-saudara. Kalau sudah beradat, marsasak. Ternyata kalau marsasak 150.000. Kalau mau beribadah, kalaupun tidak marsasak, ya cobalah pergunakan itu juga. Amin, saudara. Shalom. Kalau sudah mau pesta, tanduk di atas kepala dengan baik-baik ini, saudara. Enggak lepas lengket, walaupun begitu. Dadah. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya hari ini, saudara-saudara, aku meminta supaya kita sekalian ini mulailah menggenapkan firman Allah di tengah kehidupan. Jangan hambar maupun melayang-layang, karena firman ini berkata begini, saudara, selanjutnya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Ada yang akan menyertai kita, Roh Penolong, dan aku akan katakan kepada saudara-saudara, Roh Penolong itu pun mengerti tentang keadaan. Kalau yang sedang menolong orang lain, dia mengerti dan memberikan pertolongan kepadamu. Itu maksudnya. Supaya di tengah-tengah kita pun, saudara-saudara, supaya semakin melimpah syukur. Tuhan kerjakan semuanya, kesembuhanmu, kebaikanmu, hartamu, kebajikan Tuhan yang ada padamu, sebenarnya supaya kita mengucap syukur. Lihat orang yang tidak tahu mengucap syukur akan makin miskin, makin miskin, makin miskin. Apakah begitu kebenaran firman Allah? Yes. Karena beri, maka kepadamu diberi. Beri dulu. Dan akan dipakai takaran kepadamu adalah diguncang-guncang dan dipadatkan berlimpah-limpah. Orang yang tahu untuk memberi, mengucap syukur kepada Allah, maka dia sangat diberkati. Dan orang yang diberi kesukaan dan sukacita dengan baik-baik, saudara-saudara, di tengah ibadah, engkau harus bersuka cita. Jangan seperti saudara yang datang dari Gunung Stoli. Padahal dari Gunung Stoli sudah diajarkan begini. No. Maksudnya jangan kalau ada kaki. Amin, saudara. Kalau ada tangan, jangan tutup tangan. Amin, Gus. Tapi perhatikan Tuhan sangat cinta. Dan kita semua dipanggil pada akhirnya adalah tahu mengucap syukur, tahu bernyanyi, tahu bermazmur. Seperti inilah mazmur yang akan kubacakan kepada saudara sekalian. Dan bukti bahwasanya kita pun adalah orang-orang yang sudah melayani. Dengan pelayananmu, dengan pemberianmu, dengan pernyataanmu kepada Allah, itulah yang menjadi nyanyian. Seperti inilah Mazmur berkata, terpujilah Tuhan. Mazmur 68 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata, terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Amin, saudara. Allah Tuhanku memberi keluhutan dari maut. Dan ini juga kesaksian daripada pemazmur ini sendiri. Karena begitu besar kasih Allah dalam memberkati dan memperbaharui, mengangkat. Karena ketika mereka juga memberi, melakukan segala sesuatu di tengah ketaatannya kepada Tuhan, maka mereka semakin diberkati. Sebutlah satu contoh yang namanya Raja Daud. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Yesaya pun berkata begini tentang hubungannya dengan Tuhan, karena begitu baik. Musik boleh datang dengan segera. Yesaya 46 ayat 4 berkata begini, sampai masa tuamu aku tetap dia
dan sampai putih rambutmu. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai selama-lamanya. Dengarkan ini saudara-saudara. Firman Allah dalam kejadiannya bahwa sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya, Allah mengasihi anak-anaknya, Allah mengasihi orang-orang yang mengasihi Allah itu sendiri. Digendong saudara-saudara. Shalom. Pernahkah saudara tahu atau saudara lihat bapak-bapak digendong oleh bapak-bapak? Shalom. Belum pernah. Saya pernah menggendong bapak-bapak sakit Bangga Tobing, tukang kopi. Gendonglah dia, padahal dia ini cuma dari saya. Betapa bahagianya anaknya sampai dengan istrinya, tapi tidak datang beribadah di sini. Selalu mengatakan terima kasih, ringan dia itu Pak, jasanya Pak Pendeta. Aku hanya menceritakan begini saudara-saudara. Bapak-bapak menggendong bapak-bapak. Bapak-bapak yang menggendong itulah yang dibiarkan. Makanya aku sehat sampai dengan hari ini. Karena aku mau menggendong orang yang sakit. Allah yang dimaksud di dalamnya. Hatinya menggendong saudara-saudara. Dan siap untuk menggendong, memapah, menuntun, dan juga menyapa. Dia berkata dalam mengenal engkau, Siti, aku mengenal engkau. Kalau kau sakit tersamping, mari ku oleskan dan ku obati engkau. Kalau Allah sendiri yang mengatakan itu saudara-saudara, lebih-lebih daripada guntur yang sedang menghanguskan bumi yang lain, tetapi dia saja yang diselamatkan. Seperti itulah kiannya. Ya mulai hari ini saudara-saudara, Bapak yang menggendongmu, Bapak yang setia, Bapak yang hidup, Bapak yang ajaib, yang akan melakukannya. Amin firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.